Dah nih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan final project dengan topik homeschooling. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Marsha Putri Sukaba dengan NIM 2212021002 selaku moderator dan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadet Onit Nirmal Ayu dengan NIM 2212021005 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudia Masmarani Suantara dengan NIM 2212021009. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, next slide. Pengertian homeschooling. Resepsi umum tentang homeschooling adalah model pendidikan di mana sebuah keluarga memutuskan untuk mengambil tanggung jawab atas pendidikan anaknya dan mendidik anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Tidak semua orang tua menempatkan tanggung jawab pendidikan anak pada guru dan sistem sekolah. Pada dasarnya, homeschooling merupakan pendidikan pilihan orang tua di mana proses belajar mengajar dilakukan dalam suasana yang sesuai sehingga potensi unik setiap anak dapat dimaksimalkan. Berdasarkan penjelasan di atas, homeschooling dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang dilakukan sendiri oleh keluarga untuk anggota keluarganya yang berusia masa sekolah dengan memilih model atau kurikulum sesuai dengan gaya belajar anak. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai homeschooling di Indonesia. Perkembangan homeschooling di Indonesia belum diketahui secara pasti, karena belum ada kajian khusus yang membahas mengenai akar perkembangannya. Tokoh-tokoh hebat seperti Kiai Haji Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, dan Buya Hamka juga mengembangkan sistem belajar homeschooling ini. Pada bulan Mei tahun 2006, telah didirikan satu asosiasi yang menaungi tentang hal ini, yaitu ASAPENA dengan kepanjangan Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif oleh beberapa tokoh pendidikan dan kebudayaan. Pelindung asosiasi ini adalah Dr. Archie Suryadi selaku Ketua Pengarah Pendidikan Luar Sekolah dan didampingi oleh para penasihat antara lain Profesor Dr. Mansur Ramli sebagai Kepala Balitbang Depdiknas dan Dr. Ella Yuliawati sebagai Pengarah Depdiknas. Penghargaan dari Depdiknas terhadap lahirnya ASAPENA menguatkan kepercayaan terhadap homeschooling, bahwa sistem pendidikan homeschooling nantinya akan mampu menjadi salah satu alternatif pendidikan di masa mendatang. Akses informasi yang terbuka di zaman sekarang ini mempengaruhi perkembangan homeschooling di Indonesia. Hal ini membuat para orang tua memiliki banyak pilihan mengenai pendidikan untuk anak-anak mereka. Untuk selanjutnya, ada syarat-syarat melaksanakan homeschooling. Yang pertama, ketahui dan kenali jenis-jenis praktik pendidikan homeschooling yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Yang kedua, berdasarkan kepada kebutuhan belajar anak, bukan karena keinginan orang tua. Yang ketiga, anak memiliki kebutuhan khusus dalam belajar. Yang keempat, orang tua memahami secara mendalam tentang gaya belajar, kecerdasan, dan kemampuan anak. Yang kelima, orang tua mampu menyiapkan manajemen pembelajaran, kurikulum, metode, dan pendekatan yang sesuai dengan anak. Yang keenam, mampu memanfaatkan lingkungan sekitar baik alam maupun sosial, serta teknologi sebagai sumber pembelajaran. Yang ketujuh, mempertimbangkan kondisi keluarga sebagai ciri khas yang mungkin akan berpengaruh dalam pendidikan anak. Yang kedelapan, orang tua bisa mulai menerapkan pendidikan homeschooling sejak anak usia dini. Yang kesembilan ada anak usia 6-18 tahun dalam jenjang SD sampai SMA masih bisa menempuh pembelajaran sistem homeschooling dengan berbagai kebutuhan belajar mereka. Yang ke-10 ada mengkomunikasikan keputusan untuk homeschooling kepada pihak-pihak terkait. Yang ke-11,
mengabadikan dan mendokumentasikan proses serta karya-karya yang ada selama proses pembelajaran, dan syarat yang terakhir adalah mampu mempertimbangkan kebutuhan ijazah. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Widya Mas, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Noni untuk waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang homeschooling ini. Seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan homeschooling di Indonesia, muncul juga isu-isu tentang pendidikan homeschooling ini. Salah satunya adalah tentang kesetaraan hak pendidikan antara siswa homeschooling dengan siswa-siswa di sekolah formal. Seperti di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Tangerang Selatan, sekitar 2.900 siswa di Tangerang Selatan mengenyam pendidikan homeschooling. Salah satu orang tua anak yang menerapkan sistem pendidikan homeschooling mengatakan bahwa pemerintah harus mampu mewadahi dan merangkul anak-anak homeschooling tersebut. Menurutnya, yang menjadi permasalahan anak homeschooling adalah tentang kesetaraan hak. Ia juga mengatakan bahwa anak-anak sekolah rumah atau homeschooling harus memiliki kedudukan yang sama dan disetarakan dengan mereka yang mengenyam pendidikan formal di sekolah. Karena menurutnya, hak-hak tersebut belum terakomodir dengan benar. Next slide. Sebenarnya, mereka yang menerapkan pendidikan homeschooling ini tidak perlu khawatir tentang hak anak-anak mereka jika menerapkan sistem pendidikan ini. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa ada 3 jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang selanjutnya dijelaskan lebih lengkap dalam undang-undang tersebut dalam pasal 27 mengenai pendidikan informal, dan berdasarkan undang-undang ini, kegiatan homeschooling merupakan sistem legal di Indonesia. Selain itu, anak-anak homeschooling juga dapat memperoleh ijazah dengan mengikuti ujian kesetaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Next slide. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa hak anak homeschooling dengan anak sekolah formal itu setara, dan kembali lagi kepada kemampuan masing-masing anak dan keputusan orang tua serta anak pelaku homeschooling untuk mengikuti ujian kesetaraan itu atau tidak. Bahkan homeschooling ini merupakan hal yang legal di Indonesia, dan pemerintah mengadakan ujian kesetaraan bagi mereka yang menerapkan sistem homeschooling ini, tetapi memerlukan ijazah untuk melengkapi data diri dalam hidup. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah mewadahi dan merangkul anak-anak yang mengenyam pendidikan homeschooling ini. Walaupun memang pada dasarnya kedua sistem pembelajaran ini berbeda, tetapi setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi bagi mereka yang merasa hak pendidikannya tidak setara dengan anak-anak yang mengenyam pendidikan formal, pemerintah bisa menyediakan forum diskusi atau forum komunikasi untuk mewadahi opini-opini terkait permasalahan homeschooling ini. Dalam forum diskusi itu, mereka sesama pelaku homeschooling bisa berbagi informasi penting tentang homeschooling ini, karena sejatinya tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak homeschooling. Hal ini kembali lagi kepada kemampuan masing-masing anak dan bagaimana orang tua menyikapi dan mendampingi anak mereka. Next slide. Lalu, apakah sistem pendidikan ini sesuai untuk diterapkan? Hal ini kembali lagi kepada masing-masing individu, khususnya orang tua yang memutuskan apakah anaknya akan bersekolah di sekolah formal atau lebih memilih homeschooling. Karena tentunya setiap keputusan orang tua sudah melalui pertimbangan panjang hingga menemui keputusan akhir, dan dipertimbangkan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan homeschooling yang berlaku. Keberadaan homeschooling sendiri membantu orang tua dan anak dalam mendapatkan pendidikan, apalagi untuk mereka yang memang memiliki kebutuhan khusus dalam hal belajar. Homeschooling merupakan pilihan yang tepat. Homeschooling merupakan alternatif pendidikan yang sangat membantu orang tua dan anak yang memang sudah mempertimbangkan dan memutuskan anak mereka untuk mengikuti homeschooling. Tetapi pendidikan formal di sekolah akan mengajarkan banyak hal selain teori-teori kepada anak, termasuk tentang kehidupan sehari-hari. Entah itu homeschooling ataupun sekolah formal, keduanya pasti memiliki sisi
positif dan sisi negatifnya. Pada dasarnya hal ini kembali lagi kepada pola pikir orang tua dan anak-anak serta kemampuan dari masing-masing anak. Sekian dari presentasi saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa homeschooling sebagai pendidikan alternatif dalam masyarakat pada hakikatnya dipilih sebagai pendidikan keluarga, orang tua, dan anak, menentukan tujuan belajar, metode pendekatan, bahan dan sumber belajar, menyesuaikan dengan strategi, keadaan, gaya belajar, keunikan, jenis kecerdasan, minat, kemampuan, kebutuhan, dan keadaan keluarga. Di Indonesia, homeschooling termasuk ke dalam pendidikan non-formal. Maka dari itu, setiap individu yang memutuskan untuk melakukan sistem pendidikan ini sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada petugas pendidikan yang terkait dengan hal ini. Hak pendidikan antara anak homeschooling dengan anak sekolah formal itu sama. Anak homeschooling pun bisa memiliki ijazah seperti peserta didik pada umumnya dengan melakukan ujian kesetaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaannya pun, homeschooling ini memiliki syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Sekalipun homeschooling ini dijadikan sebagai pendidikan alternatif, pasti ada dampak baik dan dampak buruknya untuk perkembangan anak. Namun, semua itu kembali lagi kepada masing-masing anak dan bagaimana orang tua mendampingi anak-anak mereka. Maka dari itu, setiap keputusan yang akan diambil mengenai pendidikan anak, baik itu memutuskan atau pendidikan formal biasa, setiap orang tua ataupun anak harus mempertimbangkan hal ini secara matang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat yang berlaku agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan pendidikan masing-masing anak. Baik, next slide. Sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi, bagi kalian yang ingin bertanya, kalian bisa kirim pertanyaan kalian di komentar yang tersedia di bawah ini. Kami akan segera menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, itu saja dari presentasi kami. Karena presentasi telah berakhir, kami ingin memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.